Halo teman-teman, Alhamdulillah sekarang saya sudah dalam keadaan yang jauh lebih sehat. Terima kasih ya teman-teman karena doa-doa dari kalian semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur banget saya bisa kembali semangat nih di hari ini untuk memberikan materi yang seizin Tuhan insya Allah emas buat kamu. Nah hari ini kita akan membicarakan sebuah hal yang lagi-lagi fakta dan bisa jadi kok sesuai lagi ya dengan hidup kamu. Hal apa itu mas? Nih kita bahas yuk, ini menarik. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu di sini. Benar banget, seperti yang saya bilang di depan tadi. Pernah atau tidak kita menghadapi sebuah peristiwa yang entah kenapa itu nyakitin, tapi kok Tuhan itu selalu masih menunjukkan kebaikannya. Entah kenapa kita ketemu dengan buku yang tepat, video yang tepat, atau seperti ini mungkin podcast atau audio yang tepat yang kamu tonton di YouTube kok bisa pas dengan materi atau masalah yang sedang kita hadapi. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara kerja Tuhan sebenarnya di dalam menjamah kita. Wah, ini menarik nih. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu berhenti untuk mencari kebahagiaan bukan karena kitanya putus asa, bukan, tapi karena kita nggak tahu sebenarnya saya ini diperhatikan nggak sih doa-doanya, atau jangan-jangan saya ini cuman korban motivasi. Motivasi kosong, cuman memotivasi doang mas, tapi begitu saya uji nggak sesuai dengan kenyataan mas. Nah ini menarik nih. Kalau kamu sudah ada di titik yang tidak bisa lagi harus kemana, ya udah. Yuk sekarang bahas bersama saya bagaimana cara kerja Tuhan yang Maha Penyayang menjamah kita sebagai makhluk yang disayanginya. Ini menarik. Nah sekarang gini. Sekarang saya ingin langsung menyebutkan satu kata. Tolong dimanapun dan kemanapun kamu pergi di muka bumi ini, ingat baik-baik cukup satu kata ini aja. Janji? Kata itu adalah karma. Saya ulangi, kata itu adalah karma. Wah mas, kita akan ngebahas karma, bukan? Kalau saya bilang kita akan ngebahas karma di sini, mungkin diri kamu akan langsung memikirkan sebuah keyakinan tertentu. Gimana kalau di video ini kita ganti kata karmanya? Ganti kata karma itu menjadi sebuah balasan kehidupan yang adil. Wah, mantap tuh ya. Kalau saya sebut karma nanti ada yang protes. Katanya itu nggak sesuai mas. Oke, kita ganti deh kata-katanya dengan balasan yang sebanding atau sesuai. Itulah namanya karma versi pagar kehidupan. Gini, dengerin baik-baik. Sekarang, kalau kita pikir-pikir, suara saya ini, kamu sadar nggak agak bindeng daripada sebelumnya atau daripada biasanya? Dengerin deh. Sadar? Nah, sekarang saya mau tanya. Ini pas banget nih perumpamaannya. Kenapa suara saya bisa bindeng? Nggak sama seperti sebelumnya. Betul, saya habis terkena penyakit yang lagi hits sepertinya belakangan ini. Tapi, banyak orang tidak menyadari bahwa hidup itu sebenarnya sama persis seperti apa yang sedang saya alami ini. Hidung saya bindeng, otomatis suara saya tidak seperti biasanya. Sekarang lihat hidup kamu deh, lihat hidup kita, ayo lihat hidup kita masing-masing. Di bagian mana dalam hidup kita lagi ada masalah saat ini? Nah, di bagian itu lagi ada masalah, sekarang kita pikir-pikir, pikirkan baik-baik. Apakah selama ini, mohon maaf, kita udah berusaha ngebersihin diri belum di bagian itu? Atau jangan-jangan, maaf banget ya kalau bener, kita selama ini cuman pengen dapat kebaikan doang, tapi kita lupa ngebersihin diri di bagian itu. Contoh, misal masalah kita selama ini ada di bagian orang-orang yang seolah-olah ngebenci kita. Oke, kita pikirin sekarang.
Selama ini kita udah berapa banyak berbuat baik sama orang? Oke, udah banyak. Pertanyaan saya diganti. Selama ini, dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan sama orang lain, berapa banyak yang saking kita ikhlasnya, kita udah lupain? Nah, mikir. Iya juga ya, Mas. Saya tuh kalau berbuat baik, lupa, Mas. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang saya mengharapkan balasan. Nah, itu dia. Itu yang namanya karmanya kurang sempurna. Kenapa? Karena kita masih ingat perbuatan baik sama orang lain waktu itu ngapain ya? Teman-teman, maaf nih kalau agak jorok, maaf ya. Saya dijelasin sama guru-guru saya, yaitu orang-orang tua saya. Mereka mengatakan hal yang sama. Kalau kita mau berbuat baik itu persis seperti kita buang hajat. Maaf nih kalau jorok. Kalau kita buang hajat, dilupain. Betul nggak? Udah selesai, udah dibuang, lega, enak, udah lupa. Berbuat baik itu seperti itu. Kenapa, Mas? Karena perbuatan baik yang paling menghasilkan energi positif dalam hidup kita adalah perbuatan baik yang saking ikhlasnya kita lupain tuh perbuatan. Coba sekarang kita lihat diri kita masing-masing dulu ya. Kita bedah pelan-pelan. Masalah kita di mana? Misalnya selama ini rezeki kita maaf banget lagi seret, Mas. Oke, maaf. Saya mau tanya sama kamu. Berapa banyak makhluk di sekitarmu yang rezekinya kamu lancarin? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau diri kamu sebagai sahabat saya rezekinya lagi seret, saya mau tanya, berapa banyak makhluk di sekitarmu yang selama ini rezekinya sudah kamu lancarkan? Jawab. Saya nggak bilang manusia loh di sini, saya bilang makhluk. Berapa banyak semut di sekitarmu yang sudah kamu kasih makan? Berapa banyak kucing atau anjing di sekitarmu yang kamu tahu dia nggak ada yang ngasih makan atau minum, kamu tolong mereka dengan makanan dan minuman yang layak? Orang, manusia. Berapa banyak manusia-manusia di sekitarmu yang setiap hari kamu melihat mereka, kamu tahu mereka juga kesulitan, terus kamu tolong? Berapa banyak? Pertanyaannya belum selesai. Dari semua makhluk yang kamu tolong, berapa banyak yang kamu lupakan perbuatan baikmu sama dia karena dirimu terlalu ikhlas melakukannya? Ini dia nih. Ini jebakannya sebenarnya. Kalau kita ingat sudah berbuat baik, alhamdulillah. Tapi tolong, biasakan semakin kita ikhlas, kita akan semakin melupakan kapan kita berbuat baik. Tadi kita udah ngasih banyak semut belum ya? Udah belum sih hari ini? Lupa, Mas. Ya udah deh, kasih lagi deh. Tadi udah berapa kali ya hari ini saya sedekah, Mas? Jumlahnya berapa ya? Udah belum ya? Lupa, Mas. Saya sedekah lagi deh. Ketika kita lupa, itu bagus. Kenapa? Pertanda kita ikhlas. Dan coba deh teman-teman, saya sudah berkali-kali bilang, balasan dari berbagi itu luar biasa. Luar biasa teman-teman. Karma baik itu ada dan nyata. Balasanmu akan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Semut-semut itu bisa loh berdoa kepada Tuhannya, karena Tuhan dari semut itu sama seperti Tuhan kita. Mereka akan berdoa. Ketika mereka ketolong sama kita, jangan heran doa mereka pun akan lebih ampuh dibandingkan doa orang lain yang mungkin selama ini mendoakan kita. Bisa, Mas? Bisa. Maka dari itu saya bilang berulang kali, balasan karma itu tidak harus sama. Belum tentu uang diganti uang. Belum tentu makanan diganti makanan. Belum tentu bahkan cinta dibalas dengan cinta. Belum tentu. Tapi dengarkan baik-baik, balasan dari karma
itu rasanya akan sama persis, walaupun bentuknya berbeda. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Jadi jangan heran, Mas, saya kok udah setia Mas sama orang lain, tapi saya diselingkuhin. Loh, jangan berpikir kalau kita setia, orang lain akan setia. Bisa jadi kesetiaan kita dibalas dulu sama orang lain pakai ketidaksetiaan untuk menemukan orang setia yang pas buat kita, bukan dia. Gitu ya, Mas? Iya. Kamu udah sering berbagi, berderma, bersedekah. Banyak orang ketolong, tapi kok rezekinya makin seret. Coba lihat. Bagus sih sedekah sama orang, tapi lihat dulu, ada nggak utang-utang yang kamu tahu masih ada, tapi kamu sengaja nggak lunasin? Atau mungkin maaf, ada orang nggak punya hutang sama kamu. Telepon orang itu, bilang, mulai detik ini hutang kamu lunas. Kalau kita pengen rezeki kita itu lapang, lapangkan dulu rezeki. Kalau kita pengen jadi orang yang bahagia, bahagiakan dulu makhluk lain. Simple kan? Dan ingat ucapan saya baik-baik. Balasan dari karma itu tidak harus selamanya sama, tapi rasanya itu sama. Berhati-hatilah. Jadi kalau ada orang selingkuhin kamu, nipu kamu, nyakitin kamu, gak usah dipikirin. Balasannya belum tentu sama sih, tapi rasanya, dijamin sama atau bahkan lebih pedih di kemudian hari. Tinggal ditunggu aja. Perbuatan baik pun juga begitu. Udah banyak loh orang-orang yang saya tolong, mereka mempraktekkan ini, dan mereka merasakan sendiri bahwa iya ya Mas, sebenarnya kita ini hidup dilindungi seizin Tuhan oleh karma baik kita sendiri. Iya betul. Karma baik kita itulah yang seizin Tuhan melindungi kita. Karma baik itulah yang seizin Tuhan memberikan kita semacam keberuntungan yang kita sendiri nggak tahu kok bisa terjadi ya Mas. Sekarang kalau kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, mulai detik ini, setiap kali kamu bangun pagi, langsung pikirkan begini. Saya tidak mau menghitung berapa banyak dosa saya. Saya ingin menghitung berapa kali hari ini saya sudah menolong makhluk-makhluk di sekitar saya. Ketika diri kamu melupakan diri untuk berbuat baik hanya karena suka ngitungin dosa, habis waktu kamu. Pakai waktu yang biasa kita pakai untuk ngitungin dosa untuk berbuat baik. Karena kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Daripada kita pakai waktu yang sama untuk ngitungin dosa, kenapa kita nggak pakai waktu itu untuk beramal baik sebanyak mungkin? Dan ingat ucapan saya, dengan seizin Tuhan, karma baik, pahala baik itu akan kembali kepada kita, melindungi kita dengan berkah-berkah yang luar biasa. Nggak percaya? Praktekan. Praktekan. Jangan habiskan waktumu untuk menghitung dosa, tapi habiskan waktumu untuk beramal baik. Banyakin amal baik. Praktekin, jangan cuma didengerin aja ini video. Lihat keajaiban yang terjadi seizin Tuhan dalam hidup kamu ketika diri kamu berhenti mengeluh, banyak berbuat baik. Lihat yang terjadi. Ini nyata. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.